Nabi Samun adalah orang yang memiliki kekuatan super luar biasa dan tak terkalahkan. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Samun yang bisa melunakkan besi, memutus rantai yang besar serta merobohkan istana. Nabi Samun berasal dari Palestina, tepatnya Gaza atau Gaza. Beliau diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Nabi Samun memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama Liha Jamal. Konon diceritakan hanya dengan pedang tersebut, Nabi Samun telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Samun haus, pedang itu dapat mengeluarkan udara. Dan ketika dia lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging. Pada masa itu paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah Nabi Samun untuk menyampaikan risalah Allah dengan penuh ketakwaan. Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut, La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Namun karena begitu sesatnya mereka, hingga Nabi Samun tidak memiliki pengikut satu orang pun. Hal itu tak menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimiliki, Nabi Samun terus melawan penguasa pada waktu itu bernama Raja Israel. Nabi Samun Gozi selalu memenangkan pertempuran melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya. Hingga akhirnya Raja Israel memakai cara-cara licik untuk menaklukkan Nabi Samun. Sang Raja mengadakan sayembara kepada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa Nabi Samun ke istana, maka akan diberikan ketidakseimbangan emas dan permata yang sangat banyak. Raja kemudian mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Samun. Raja bertanya, "Wahai istri Samun, apakah kamu mencintai suamimu?" Sang istri menjawab, "Tentu saja Raja." Kemudian Raja bertanya lagi, "Kamu tahu kan bahwa suamimu membuat kita semuanya ketakutan?" Sang istri berkata, "Saya tentu juga tahu itu Raja." Raja juga memberikan penawaran kepada istri Nabi Samun. "Maukah kamu menduduki suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu kelak akan diberikan ketidakseimbangan berupa emas dan permata yang berlimpah." Tergiur akan mengundang sang Raja, maka istri Nabi Samun pun menyanggupinya dan berkata, "Baik Raja, saya siap." Kemudian oleh Raja diberikanlah tali untuk mengikat tubuh Nabi Samun. Percobaan di hari pertama, sang istri menunggu Nabi Samun yang sedang salat, namun karena terlalu lama akhirnya sang istri dicintai hingga ketiduran. Hari berikutnya ketika Nabi Samun sedang tertidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Samun lalu terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apakah kamu yang mengikat tubuhku?" Sang istri menjawab, "Aku hanya mencoba seberapa kuatkah dirimu." Kemudian tanpa kesulitan tali itu memutuskan Nabi Samun dan terlepas dari tubuhnya. Percobaan ketiga pun membahas hal yang sama. Karena selalu tidak berhasil, akhirnya sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Samun, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Samun kepada sang istri, dia kemudian menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku, maka itulah yang sebenarnya membuat lemah." Nabi Samun memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Maka keesokan harinya sang istri pun mengikat tubuh Nabi Samun dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel, kemudian dibawalah jenazah Nabi Samun ke istana. Di sana beliau disiksa dan akan dibunuh secara perlahan. Kedua mata dibutakan, telinga, kaki dan tangan pun dipotong. Atas kejadian itu Allah memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Samun lalu bertanya, "Apa yang kamu inginkan wahai Nabiullah?" Nabi Samun menjawab, "Saya minta maaf atas kesalahan yang seharusnya tidak saya sampaikan kepada siapapun termasuk istri saya. Dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Saat itu juga kekuatan Nabi Samun dikembalikan oleh Allah, hingga dia bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhkani masyarakat, sang Raja Israel dan bahkan istrinya sendiri, hanya Nabi Samun saja yang hidup. Kemudian dikembalikan kedua kaki, tangan, telinga dan mata beliau. Nabi Samun kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti.